Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel belajar bareng Kang Reis. Pada kesempatan kali ini, saya Kang Reis akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman ya, terutama mengenai Microsoft Excel. Dan pada kesempatan kali ini ya, untuk pembahasannya materi Excel yang akan dibahas itu masih mengenai formula Excel. Dan tidak terasa untuk materinya ini sudah masuk ke part 17 teman-teman. Oke, kira-kira apa yang akan dibahas di part ke-17 ini, kita langsung saja ke daftar materinya. Oke, jadi kurang lebih untuk materi part ke-17 ini saya akan membahas mengenai formula now ya. Jadi ini adalah lanjutan dari formula sebelumnya, yaitu formula today yang saya bahas di part ke-16, dan untuk part ke-17 ini adalah mengenai now. Kurang lebih apa sih formula now itu? Jadi formula now itu adalah fungsinya untuk menampilkan tanggal dan waktu hari ini ya, posisinya gitu ya. Nah, berbeda dengan today, kalau today itu hanya menampilkan tanggalnya saja, nah sedangkan untuk now itu adalah untuk menampilkan tanggal dan waktu saat ini ya. Biasanya dipakai buat timestamp ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya dan juga bagaimana mengimplementasikannya dalam pekerjaan kita ya. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan juga tabel untuk latihan ya teman-teman. File latihannya nanti teman-teman bisa download di deskripsi, dan seperti saya sampaikan pada video-video sebelumnya, untuk filenya itu update berprogres sesuai dengan pembuatan video ya. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajarinya, teman-teman bisa download ulang lagi ya, dengan link yang sama, karena untuk filenya itu update sesuai dengan pembuatan video ini ya, teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Jadi untuk mengimplementasikan formula now itu teman-teman gampang aja, tinggal masuk ke selnya ataupun ke formula bar ya, tapi sorot dulu selnya. Kemudian ketikkan namanya formula now. Nah, untuk formula now ini sendiri teman-teman itu tidak memerlukan parameter, sehingga teman-teman bisa langsung ketikkan kurung buka kurung tutup seperti yang saya contohkan di sini. Setelah itu teman-teman tinggal tekan enter, maka Excel akan secara otomatis menampilkan posisi tanggal dan waktu hari ini. Nah, di sini terlihat teman-teman ya, untuk posisi tanggal waktu sekarang itu adalah tanggal 9 bulan April tahun 2025. Jamnya kurang lebih jam 12.45 menit ya, karena ini sesuai dengan progres pembuatan video atau waktu pembuatan video saya. Nah, kemudian misalkan teman-teman juga ini sekedar saja ya, misalnya untuk penampilannya ini ingin sama detiknya juga ya, ini kita bisa dibantu dengan formatting teman-teman ya. Kalau saya sih langsung pakai formula aja. Jadi di sini kita gunakan namanya formula teks ya, kemudian di sininya now. Nah, untuk format teksnya saya ingin tampilkan dalam bentuk format bulan, kemudian sorry, tanggal, bulan, dan tahun ya, seperti ini. Dan juga ada detiknya, bisa kita tambahkan seperti ini. Kita enterkan, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, fungsi now ini ketika kita refresh teman-teman ya, dia akan update terus sesuai dengan jam di komputer kita teman-teman ya. Nah, misalkan settingan regional teman-teman ya, settingan waktu Indonesia Barat ya, pasti akan disesuaikan dengan waktu Indonesia Barat. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih jadi implementasi pekerjaannya? Ya, misalkan di sini saya punya tabel proyek teman-teman. Dan di sini ada deadline, di mana untuk deadline itu adalah waktu, sorry, tanggal dan waktu waktunya ya teman-teman ya. Jadi di sini ada tanggal, kemudian ada waktu deadline-nya. Nah, misalkan kita ingin melihat status waktunya ya, misalkan untuk kirim proposal ini kategorinya terlambat atau masih ada waktu ya, kita bisa contohkan dengan dibantu ya formula if ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini jika deadline ya, deadline ini dia adalah kurang misalkan dari hari ini, sorry, dari posisi sekarang ya. Jadi kita tuliskan formula now seperti ini. Maka itu dikatakan sorry, kalau kurang berarti dia terlambat teman-teman ya, dia terlambat ya. Jadi kalau misalnya dia tanggal 8 kan harusnya diselesaikan, ternyata sekarang udah tanggal 9, dia akan dikatakan terlambat. Nah, lalu kemudian untuk false-nya berarti masih ada waktu lah ya, masih ada waktu. Nah, gitu teman-teman. Kita enterkan, nah kurang lebih maka akan menghasilkan statusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita contohkan misalnya di sini kirim proposal itu deadline-nya tanggal 8 bulan 4, sekarang udah tanggal 9 ya, jamnya jam 14.00, maka dikatakan terlambat. Nah, tapi misalkan kalau jamnya sama dan tanggalnya sama tapi waktunya beda ya, kita isikan di sini misalnya manual saja tanggal 9, kemudian untuk waktunya itu misalkan dia 047, kita ubah di sini jadi posisi terlambat juga ya. Jadi dia akan hitung juga dengan waktunya teman-teman. Gitu. Misalkan di sini sudah 45 detik yang lalu lah ya, di pas 45-nya lah. Nah, dia masih dikatakan terlambat teman-teman. Tapi kalau misalnya kita ubah yang 45 ini misalkan di angka 55, nah dia masih ada waktu. Jadi dia akan memperhitungkan dengan waktunya juga teman. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, selain dari tadi misalkan kita bisa melihat status waktu ya dengan bantuan formula now ini,
ya untuk kita melihat progres ya, terutama mungkin misalkan di sini contohnya untuk proyekan ya. Nah, teman-teman juga bisa menghitung rentang dengan tanggal dan waktunya juga ya. Misalkan di sini teman-teman ingin hitung, saya hitung jamnya aja dulu ya. Jadi ngitung jam, berapa jam sih eh, terhadap waktu yang masih bisa kita kerjakan ya, terhadap deadline-nya ya, waktu pengerjaan terhadap deadline-nya. Nah, untuk menghitung rentang waktunya teman-teman ya, kita bisa gunakan cara seperti ini ya teman-teman ya. Dan perlu diketahui ya, jadi untuk format waktu ini agak unik, jadi kita harus mengimplementasikan beberapa formula atau situasi kondisi agar bisa menghitung jeda ya atau lead time antara waktu ke waktu ya. Jadi misalkan di sini saya isikan saja ya untuk waktu hari ininya ya sekarang ya dikurangi dengan deadline ya teman-teman ya. Karena waktu itu tidak bisa memperhitungkan angka negatif ya teman-teman, mesti ditambahkan di sini absolut ya teman-teman ya, absolut seperti ini ya. Kemudian tekan enter, maka akan menghasilkan tenggat waktunya teman-teman ya. Teman-teman, jika teman-teman misalkan mengalami ya, kalau saya kan ini udah menghitung nih, misalkan sekarang tanggal 9 ke tanggal 10, berarti dia masih ada waktu sekitar 33 jam. Tapi biasanya kadang-kadang teman-teman ada kondisi begini nih, untuk timenya itu begini teman-teman ya. Jadi yang dihitung tuh hanya perhitungan waktu 24 jam teman-teman ya. Nah, ini kan tidak menunjukkan situasi dan kondisi yang sebenarnya karena si tanggalnya tidak dihitung sebagai satu hari. Nah, bagaimana caranya? Nah, teman-teman bisa pakai format teks ataupun teman-teman bisa pakai number formatting ya. Kalau number formatting, nah ini saya tunjukkan saja dua-duanya. Jadi teman-teman seleksi dulu, kemudian masuk ke more number format ya. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih custom teman-teman. Nah, di pilih custom ini ada pemformatan yang modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi, nah ini nih. Nah, yang ada bracketnya, kemudian ada menit dan SS ya. Di sini S itu berarti detik ya teman-teman. Nah, kurang lebih kita ketikkan oke, ya kita tekan oke, maka hasilnya akan menjadi sesuai ya. Jadi kalau misalnya ini tanggal deadline-nya itu tanggal 10 bulan 4, sekarang baru tanggal 9 bulan 4 ya. Nah, ini akan menunjukkan berdasarkan jamnya itu sekitar 33 jam ya, 1 menit 38 detik teman-teman ya. Misalkannya seperti itu. Nah, misalkan contoh lainnya, misalkan di sini saya ubah ya yang tanggal 9 ini menjadi tanggal 20, maka akan dihitung total jamnya ya teman-teman ya. Jadi sekitar 281 jam man ya, lebih di 10 detik ya. Mungkin untuk waktu upload dokumen finalnya. Nah, ini bisa ditunjukkan dalam bentuk jam. Nah, teman-teman misalkan ingin ditunjukkan jamnya ini tidak berdasarkan waktu ya, tapi berdasarkan number ya. Berarti ini formatnya kita ubah dulu ke number. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman ini mesti dikalikan dulu 24 teman-teman. Ya, kalau ingin ke format number, kalikan dulu 24, kemudian baru tarik lagi rumusnya. Nah, akan menunjukkan dalam format number misalkan tentang waktu yang dibutuhkan itu 280,99 jam. Seperti itu teman-teman ya. Oke, yang selanjutnya bagaimana sih kalau kita menggunakan bantuan formula teks ya teman-teman ya. Jadi ini saya balikin lagi ke format time misalkannya di sini. Nah, kemudian teman-teman ingin menampilkannya itu menggunakan bantuan formula teks ya teman-teman ya. Jadi kan tadi kalau saya nyontohinya pakai nomor formatting, nah sekarang formattingnya pakai teks ya. Jadi sama aja. Kita ketikkan saja teks di sini, kemudian untuk nilainya ini tetap sama, kemudian format teksnya kita ubah teman-teman. Ya, jadi tadi samakan saja dengan yang contoh dari nomor formatting. Kita bisa tuliskan seperti ini, kemudian seperti ini ya. Ini tergantung settingan regional teman-teman ya. Kalau saya pakai titik untuk waktu, nah, kemudian kutip 2, setelah itu kurung baru enter. Nah, maka dia akan menghasilkan yang sama ya dengan number formatting yang sebelumnya teman-teman. Nah, mungkin di implementasi yang lain saya akan coba contohkan juga bagaimana sih misalnya kita ingin kombinasikan juga dengan kata-kata. Ya, kita pakai fungsi concat, atau concatenate, kemudian ada tulisannya misalkan waktu keterlambatan berapa hari, berapa jam gitu ya. Nah, mungkin di studi kasus saya nanti akan coba siapkan videonya bagi teman-teman yang mungkin membutuhkan lebih dalam lagi ya. Karena di sini saya hanya ingin mengenalkan saja mengenai formula now itu sendiri teman-teman. Oke, mungkin sekian ya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kurang tepat dari penyampaian materi atas keterbatasan dan juga kelemahan dari penyampaian yang saya bisa sampaikan. Namun kurang lebih dari materi yang bisa disampaikan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lagi belajar ya. Oke, saya akhiri videonya. Salam belajar bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.